Aku Salsa, aku ketua tim penelitian. Kalau nggak ada aku, yang lain pada nggak jalan. Halo, aku Alul. Aku ngerasa dunia ini nggak adil. Adil kok, salah rajin kayak aku, Rasya. Aku Big. Aku menolak tugas karena aku malas. Kalau aku Aulia, sama sih sama Big nolak tugas juga. Bedanya kalau tugas aku lebih banyak. Iya. Kamu salah anak kelas saya? Iya, Bapak. Oh ya, tugas penelitiannya udah saya upload di Syakat ya. Oh, oke, baik, Bapak. Kalau untuk kelompoknya udah saya bentuk kan? Sudah, kemarin saya dibentuk, Pak. Oh ya udah, kalau gitu tolong sampaikan ke teman-teman ya. Oke, baik, Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak. Guys, sorry aku telat. Iya, nggak apa-apa. Sorry banget. Oke, teman-teman kita mulai ya. Oke, teman-teman, aku makasih banyak ya kalian udah nyempetin waktu untuk kumpul hari ini. Sebelumnya kita kumpul hari ini untuk ngebahas perihal proyek penelitian kelompok kita nih. Karena kan kalau kita tahu deadline-nya itu 2 minggu lagi. Jadi mau gak mau kita harus ngerjain dari sekarang supaya kita nggak keteteran di akhir. Nah, rapat hari ini kita tuh bakal ngebahas pembagian tugas supaya kalian tuh tahu kalian harus ngapain dan juga mungkin kalian tuh merasa adil dengan pembagian tugas kalian. Jadi kita bisa mulai dari sekarang. Aku juga mau ngejelasin sedikit sih untuk apa aja sih yang harus kita lakuin kalau misalnya kita mau penelitian. Yang pertama kita akan ngelakuin perencanaan. Dan perencanaan itu kita harus buat identifikasi masalah, harus nyari studi literatur, dan juga kita harus nyusun proposal. Nah, habis itu yang kedua kita akan melakukan pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini kita akan mengumpulkan data dan juga kita harus menganalisis data tersebut. Nah, baru dari akhir ada pelaporan. Jadi kita tuh harus menyusun laporan akhir. Nah, kita tuh akan bagi-bagi tugas dari alur-alur tersebut. Nah, untuk pembagian tahap awal di bagian identifikasi ya. Tapi jujur aku agak takut sih misalnya aku dapat bagian yang berat. Kenapa? Soalnya kan identifikasi masalah sama proposal itu isinya lumayan panjang. Aku juga sebenarnya khawatir sih. Khawatir? Khawatir gimana? Kalau dapat bagian teknis kayak metodologi dan analisis, takutnya malah salah. Kalau boleh jujur, aku takut pembagian tugasnya nggak seimbang. Maksudnya nggak seimbang gimana? Kadang tuh di kelompok ada yang kerjanya sedikit, ada yang kerjanya banyak. Nah iya, aku juga pernah ngalamin itu. Makanya kalau pembagian gak jelas, orang juga jadi malas. Tapi kita juga harus ingat kalau misalkan waktu kita tuh udah lumayan dekat. Kalau misalkan kita lama di pembagian tugas, waktunya kita habis duluan. Iya sih, itu juga yang bikin aku khawatir. Oke, tenang teman-teman. Aku paham kok kalian khawatirnya di mana. Memang di dalam beberapa bagian penelitian ini kelihatan berat ya. Cuman kan tujuan kita ini untuk menyelesaikan tugasnya bersama-sama, bukan untuk saling menghindari tugas. Nah, jadi mungkin di rapat kali ini kita bisa nyari tahu atau kita bisa nyari solusi bersama-sama gimana sih supaya pembagian tugas kita adil dan juga semuanya tetap bisa berkontribusi. Kalau misalnya menurut kalian supaya pembagian kita itu adil kayak gimana? Mungkin tugas yang berat bisa dibagi 2 orang. Boleh? Iya, jadi ngerjainnya ada yang nggak sendirian. Ya kalau ada kerja bareng aku juga lebih tenang sih. Setuju sih. Jadi kita nggak terlalu berat gitu. Sebenarnya aku udah sempat lihat beberapa contoh penelitian yang mirip sama punya kita. Nah, tapi kalau bagian studi literatur itu aku bisa mulai cari referensinya sekarang. Nah, nanti referensinya kita bisa pakai bareng. Wah itu membantu banget sih. Bagus. Makasih banyak ya. Itu sangat membantu kerja tim kita. Oke. Oke, berarti untuk pembagian tugasnya seperti ini ya. Di bagian tahap perencanaan, Aul, kamu fokus untuk cari identifikasi masalahnya. Dan Rasya, kamu bisa ngelanjutin untuk cari studi literatur dan juga cari referensi. Untuk proposal, kita akan kerjain bareng-bareng. Nah, untuk di bagian pelaksanaan, Bik, kamu bisa fokus untuk cari data-datanya. Nanti juga akan dibantu sama Fahrul untuk analisis datanya. Untuk laporan akhir, kita bisa buat bareng-bareng. Aku sendiri akan coba untuk mengkoordinasi kalian supaya tetap sesuai rencana. Dan kalau misalnya kalian butuh bantuan apapun mengenai penelitian ini atau laporan, kalian bisa langsung hubungin aku. Oke. Nah, supaya kerja kita semakin jelas, aku akan buat untuk target minggu ini ya. Jadi minggu ini usahakan untuk masalah penelitian sudah kita tentuin.
Yang kedua, referensi awal juga sudah harus ada, dan juga rencana pengumpulan data sudah harus mulai disusun. Oke, kalau aku nanti dapat referensi yang bagus, aku kirim ke grup aja ya biar kita bisa pakai bareng. Bagus. Makasih banyak ya, sangat-sangat membantu penelitian kita. Sama-sama. Sekarang aku mau tanya sama kalian, untuk pembagian seperti ini, menurut kalian sudah cukup adil dan bisa dijalankan nggak? Kalau identifikasi masalah itu oke sih buat aku. Kalau menurut aku pengumpulan data aku juga masih sanggup. Analisis data juga sesuai sih. Aku juga siap cari referensi dan bantu bagian yang perlu. Oke, berarti kita sepakat ya dengan pembagian tugas seperti ini. Yang penting kita tetap harus berkomunikasi. Kalau misalnya ada merasa kesulitan, boleh diomongin, dan juga kita harus saling bantu. Kalau kita kerjasama dengan baik, aku yakin kok hasil proyek penelitian kita akan selesai dengan tepat waktu. Sebelumnya makasih banyak ya teman-teman atas kerjasamanya. Semoga tugas kita bisa selesai dengan tepat waktu dan hasilnya memuaskan. Terima kasih semuanya. Salsa, Resya, Dik, Alul. Aul, kelompok penelitian, sukses. Selasa aku mau minta saran deh. Iya? Kan gini, jadi kan aku nemu studi literatur yang mirip banget sama penelitian kita. Tapi dia tuh terbit udah 10 tahun yang lalu. Bisa tetap kita pakai nggak ya? Kalau misalnya kamu cuma mau ngambil teorinya, nggak apa-apa sih kamu pakai. Tapi kalau misalnya kamu mau ngambil bagian lain, lebih baik cari yang di bawah 5 tahun ya. Oh gitu. Iya. Ya udah, kalau gitu aku cari yang terbaru aja. Oke, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya kita mau diskusiin lagi. Boleh? Ayo. Pada akhirnya, perbedaan utama antara manajemen dan leadership terletak pada fokus dan pendekatannya. Manajemen lebih berorientasi pada proses seperti merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan pekerjaan agar berjalan secara struktur dan efisien. Sementara itu, leadership lebih menekankan pada kemampuan memengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain agar memiliki visi serta semangat yang sama dalam mencapai tujuan. Namun dalam praktiknya, kemampuan manajemen dan leadership seringkali ada pada orang yang sama. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu menginspirasi timnya, tetapi juga mampu mengelola, mengatur strategi, serta memastikan setiap anggota tim dapat bekerja secara efektif. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memadukan kemampuan memimpin sekaligus memanajemen timnya. Karena itu, keberhasilan sebuah tim atau organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem manajemen yang baik atau kepemimpinan yang kuat saja, tetapi oleh kemampuan seseorang pemimpin dalam menggabungkan keduanya untuk mengarahkan tim mencapai tujuan bersama.